itu negara hukum. Semuanya assalamualaikum. Masih semangat ya. Jadi kenalan dulu. Kan kalian sering denger nih, kalau nggak kenal maka nggak sayang, dan saya lagi butuh kasih sayang. Jadi kita kenalan dulu. Tolong mas, next lagi, next lagi. Oke. Nama saya Mirza Hilman Garin. Banyak orang manggil saya Chill, oke, karena saya orangnya chill banget. Dan ini nama asli ya, sesuai KTP, karena banyak orang yang bilang, oh itu nama panggung ya mas, padahal bukan. Saya software engineer di Exelbyte. Di sini mau tahu dong yang mungkin kuliah atau apapun berhubungan dengan komputer, angkat tangan dong. Ilmu komputer, teknik komputer, angkat tangan. Atau kerja jadi tukang komputer, jualan komputer, nggak apa-apa. Mbaknya di depan dua ini apa? Psikologi. Wah, cakep. Mbaknya yang sini? Sistem informasi, cakep. Mbaknya yang sendirian? Apa? Jurusan mungkin. Apa? Pendidikan. Oke. Di sini kalian bisa lihat saya developer Circle Lead from Facebook. Nggak bohong, ini ada jaketnya, biar dikira saya nggak bohong. Kenalan lagi, coba next. Sama kayak Mas Arfian, saya ada hobi, saya suka lari. Next. Saya suka renang karena saya suka makan. Next. Makan yang banyak. Next. Saya juga suka wanita. Next. Banyak wanita. 4 ya kan? Tahu kan kalau 4 maksudnya apa? Next. Stoknya banyak soalnya. Back dulu, spoiler kan. Sebelumnya sorry, kayaknya agak berbeda dengan yang ini. Kalau tadi Mas Arfian ngomongin skill set yang dibutuhkan buat jadi programmer, saya lebih membicarakan enaknya menjadi programmer atau bekerja di industri startup. Next. Coba tolong berdiri bagi yang merasa sekarang salah jurusan. Berdiri. Masnya lantang sekali yang tadi. Berdiri yang merasa salah jurusan. Cuma segitu doang. Jadi saya juga sama. Awalnya saya salah jurusan. Sebenarnya saya mau jadi pilot, tapi pilot itu mahal banget, 1 miliar. Saya mau makan aja udah susah waktu itu. Jadi saya skip aja. Waktu itu 2 tahun sebelum saya lulus, saya nggak bisa ngoding sama sekali. Sampai waktu itu pernah nangis ke orang tua saya dan segala macamnya gitu. Pengen jadi pilot, terus aku bilang, duit dari mana jadi pilot gitu kan. Ya udah, akhirnya saya tetap melanjutkan jadi ini, dan alhamdulillahnya sekarang saya mulai jadi seneng. Nah, sekarang berdiri lagi bagi yang next. Berdiri. Nggak usah malu, berdiri. Nggak usah malu, berdiri. Udah, nggak apa, saya harus berdiri terus, ntar, sabar ya. Kalian yang duduk, lihat di sekelilingnya, dan kalian bilang bersyukurlah kalian gak seperti mereka ya. Siapa yang berpikir kalau jadi programmer itu seperti ini, next? Udah di depan komputer, berdiri lagi. Gak ada yang merasa ini? Karena kebanyakan orang mikirnya jadi programmer tuh di depan komputer, duduk seharian sampai pantatnya lebar. Padahal enggak. Kita itu sebuah pekerjaan yang lebih sering ngomong, kenapa masih berdiri? Kirain. Apa, salah alarm. Kita itu sebuah pekerjaan yang paling banyak ngomong. Kalau kayak tadi Mas Afrian bilang, user obsessed. Ketika kita bikin sesuatu, kita itu harus tahu user kita butuh atau enggak. Misalnya tombol warna merah atau biru, itu yang mana? Di sini ada yang pakai Gojek contohnya. Coba angkat tangan yang pakai Gojek, nggak usah berdiri. Gojek, nggak ada yang pakai Gojek? Masnya nggak pakai Gojek, Grab ya? Kalian semua ini Grab ya? Yang Uber. Oke Jack, nggak ada? Kalau kalian perhatiin, Gojek dulu cancel order buttonnya itu backgroundnya merah, terus tulisannya putih. Masih ingat nggak? Masih. Sekarang backgroundnya transparan dan tulisannya jadi merah. Nah, itu yang kayak contohnya user obsessed. Kenapa?
Karena kalau background yang merah itu jadi kayak dominan, kan merah ya matanya kayak sakit gitu ya. Nah itu tuh ternyata ketika diubah jadi merahnya yang transparan, backgroundnya yang transparan, itu orang lebih, berdasarkan temenku 20-40% orang lebih jarang buat cancel order. Itu contohnya. Coba next. Nah kita nggak kayak gini ya. Ya, nggak ada yang kayak gini di tempatku tuh, nggak ada yang kayak gini. Ada juga kayak gitu. Dan kalau tadi dibilangin sama Mas Afrian kita itu stres, ya kan? Makanya kalau kita stres itu kita sering biasanya next. Nah, kalau program kita jalan kita suka kayak gini. Ada yang sampai misu-misu, akhirnya bisa ya kan? Oh gitu. Seru kita kalau jadi engineer sebenarnya. Sebuah pekerjaan yang ketika kalian maki-maki nggak akan ada yang protes, karena mereka juga maki-maki dalam hatinya. Oke, next. Nah ini kerjaan saya kalau kerja. Ada yang tahu YouTubean? Ada yang sering YouTube kan? Saya kerja di 8 jam, ngabisin waktu 2 jam buat YouTube. Ada yang tahu Dota? Angkat tangan Dota. Wow, apalagi sekarang lagi TI kan. Nah, kalau kerja di startup itu enaknya kita nggak kerja dari jam 7 sampai jam 4. Anak muda zaman sekarang nggak bisa, ya nggak? Siapa yang sini bangun jam 10? Coba angkat tangan. Nah kan laki-laki semua, emang kalian bakal jadi bapak rumah tangga loh. Masa bangun-bangun tiba-tiba anaknya udah lahir, kan nggak mungkin kan? Bangun pagi ya kan. Nah saya biasa itu masuk ke kantor sekitar jam 8 sampai setengah 9. Terus ada meeting dari jam 9 sampai setengah 10. Dari setengah 10 sampai setengah 11 saya biasanya YouTubean. YouTubeannya bisa K-pop, K-drama, sorry nigga. Yang muka kayak gini berewokan tapi suka K-pop ya kan, gitu ya. Gak apa-apa, don't judge book by its cover. Nah, YouTubean sampai jam 11. Oke, biasanya cek email sampai 11.30 dan next mas. Main ini saya. Enak nggak? Ya kalau kalian nggak ngerti berarti kalian nggak tahu ini apa. Tapi yang ngerti mana suaranya coba? Oh, mbaknya tepuk tangan, ngerti jangan-jangan? Kaget saya. Oke, next. Ada juga kita main ini FIFA kalau di kantor saya. Oke, next. Nah, jadi tadi saya bilang kalau menjadi seorang engineer itu enak. Itu bukan sebuah pekerjaan yang dimana kalian menghabiskan sekitar 8 jam waktu dalam hidup kalian cuma di depan komputer, ya terus stres dan sebagainya. Enggak, pekerjaan kita itu pekerjaan yang paling banyak sosialisasi. Komunitas kita sangat hidup, kayak mungkin bisa sebulan 2 kali atau 1 kali ada sebuah event di mana buat kita ngajarin atau sharing.